Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Suratul Islam dari Dewan Dakwah Islami Indonesia Kota Bekasi bersama Hairul Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Fuad, kita membahas terkait dengan negara Denmark yang melarang penggunaan ponsel di sekolah. Ternyata bukan hanya Denmark saja, tapi negara-negara lain termasuk Indonesia, Pak. Silakan. Ya, Mbak Uti, rekan Dakta, baru-baru ini Denmark mengikuti langkah Prancis dan Belanda, itu meluncurkan undang-undang yang melarang siswa 7 sampai 19 tahun atau 17 tahun itu membawa ponsel ke sekolah. Jadi pemerintah Denmark sudah mulai menyadari sudah krisis nilainya soal bagaimana anak-anak muda terutama berinteraksi dengan ponsel. Yang paling di garis bawahi adalah fenomena yang disebut dengan brain rot atau pembusukan otak. Jadi kondisi penurunan mental yang disebabkan oleh konsumsi konten digital secara berlebihan. Jadi misalnya mengkonsumsi konten digital yang berkualitas rendah atau disebut konten receh, lalu terlalu terpaku pada satu aktivitas atau konten tertentu, terjebak dalam aktivitas monoton tanpa tantangan untuk berpikir kritis dan kreatif. Nah, ini berdampak pada sulit berkonsentrasi, menurunnya kemampuan berpikir, dan juga kemampuan sosialnya menurun karena ia termanjakan dengan konten digital ini. Jadi di Denmark itu 94% siswa di bawah umur 17 tahun itu memiliki akun media sosial. Padahal ada batasan umur untuk memiliki akun media sosial. Dan siswa berumur 9 sampai 14 tahun itu menghabiskan paling tidak 3 jam sehari ya untuk mengkonsumsi atau mengakses TikTok dan YouTube. Nah, ini temuan-temuan dari Menteri Pendidikan Denmark yang lalu memutuskan untuk melarang siswa datang ke sekolah membawa ponsel. Tentu ada pro kontra, gitu ya, terutama misalnya mereka yang beranggapan bahwa ponsel itu kan tergantung bagaimana orang menggunakannya. Karena di situ juga ada konten tentang penelitian, tentang pengetahuan, tentang berbagai macam jenis informasi. Tetapi yang diperhatikan oleh pihak Denmark ini usia sekolah, gitu. Kalau kita kenal dalam istilah dunia sosial, mereka yang lahir tahun 2000-an itu dikenal dengan digital native. Mereka yang lahir sebelum tahun 2000-an, generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, itu dikenal dengan digital immigrant. Digital immigrant artinya mereka ketika lahir itu ponsel dan gadget digital itu belum ada. Nah, ketika mereka menginjak umur 20 atau 30 tahun, itu baru mulai mereka memiliki yang namanya ponsel, internet, gadget gitu. Tapi anak-anak yang lahir tahun 2000 itu disebut digital native, disebut sebagai penduduk asli dunia digital, karena begitu lahir mainannya itu dari umur 3 bulan itu udah mainan handphone yang asli. Gitu. Dari umur 1 sudah tahu game, sudah bisa mengakses. Bahkan orang tua yang tidak mau pusing itu malah memberikan ponsel kepada anak yang 1 tahun, 1 tahun setengah, gitu ya, untuk belajar apapun. Itu malah kalau anak umur 1 tahun, 2 tahun, itu menguasai gadget. Padahal ini rentan sekali karena mereka dalam usia pertumbuhan belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Gitu. Mereka hanya tahu yang penting mengasihkan buat mereka. Yang panjangnya itu luar biasa. Karena itu tadi ada fenomena brain rot. Anak ini keasikan mengkonsumsi konten ya, nyanyi-nyanyian gitu ya, podcast yang soal makanan, soal wajah, soal kosmetik gitu. Itu ditonton berjam-jam. Dan itu konsekuensinya bisa nanti ya mungkin 20 tahun kemudian. Makanya generasi ini disebut generasi strawberry, baperan.
gitu. Jadi selalu dimanjakan, ya berpikirnya tidak kritis karena hanya mengkonsumsi media digital ini. Itu saya kira langkah yang diambil oleh Denmark, mengapa dilarang siswa membawa ponsel ke sekolah. Ya, ini kan hampir semua negara mungkin punya aturan masing-masing ya, Pak Fuad. Iya, kalau saya perhatikan dari literatur global, mengapa ponsel itu harus dilarang di sekolah? Karena ada problem fokus belajar, ada problem interaksi sosial, cyberbullying, dan masalah kesehatan mental. Jadi dengan pelarangan ponsel di sekolah itu bisa meningkatkan fokus belajar, mengurangi gangguan yang disebabkan oleh media sosial dan aplikasi hiburan. Itu tadi. Jadi siswa kalau istirahat ataupun di tempat yang lain itu ya konten receh yang akan diakses. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki interaksi sosial di kalangan siswa, mendorong komunikasi langsung daripada komunikasi digital. Kan sudah maklum sekarang orang di depan mata dianggap tidak ada, orang yang jauh diajak berkomunikasi, diskusi gitu. Ini mengurangi kemampuan komunikasi anak-anak kita karena ya berinteraksinya dengan benda mati, dengan gadget gitu. Yang ketiga, mengurangi cyberbullying. Sering terjadi melalui medsos dan aplikasi pesan instan. Anak-anak tuh ya cyberbullying itu bisa dengan mudah mengintimidasi, membuka dan hoax itu rentan sekali di media sosial. Dan yang keempat, meningkatkan kesehatan mental. Jadi mengingat paparan berlebihan terhadap ponsel dapat menyebabkan kecemasan, depresi, rendahnya kepercayaan diri, dan tekanan media sosial. Jadi 4 hal inilah yang saya kira kita di Indonesia juga perlu perhatikan. Sekolah saya kira harus perhatikan ini problem ketika siswa membawa ponsel di sekolah. Kalau SD mungkin dibatasi ya, tetapi kalau sudah tingkat SMA itu umumnya mereka bawa HP ke sekolah, kecuali dilarang oleh pihak sekolahnya, gitu ya. Nah, karena memang luar biasa. Problemnya bukan cuma mereka mendapatkan akses, problemnya mereka belum matang mendapatkan informasi seperti ini. Mereka belum bisa menimbang, ya, menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Bisa terlibat hoax, bisa terlibat judi online, mengakses pornografi yang luar biasa, sangat mudahnya sekarang diakses, gitu ya. Belum lagi yang membuat mereka terisolasi dengan kawan-kawannya karena begitu asik dengan gadgetnya. Kalau saya kira kalau untuk tingkat Denmark 3 jam siswa atau anak muda remaja mengkonsumsi TikTok dan YouTube itu sudah sangat mengkhawatirkan bagi Denmark. Saya yakin di Indonesia jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada hanya 3 jam. 6 jam, Pak. Gitu. Yang miris. Di sini justru di kalangan penduduk rural, penduduk desa itu banyak orang tua yang nggak mengerti soal teknologi, dengan mudah memberikan HP itu kepada anak-anaknya, ya, dan tidak pernah mengecek apa yang diakses anak-anak itu. Jadi ada judi online, ada pornografi, ada penyebaran hoax gitu. Dan saya kira kita semua tahu lah bahwa umumnya anak-anak SMP itu sudah punya akun media sosial. Karena persyaratannya itu kan minimal 17 tahun. Ini problem dan tantangan bukan hanya di sekolah saya kira, juga orang tua di rumah ya. Ya, tapi kan mungkin bagi apakah ada pemantauan Pak, misalkan kalau di Denmark, kemudian di Australia ataupun di negara-negara lain terhadap penggunaan ponsel ini kan, karena kan itu kan merupakan ya hak kita, hak privasi kita, hak pribadi kita untuk menggunakan ponsel, Pak. Ya, kalau di negara-negara barat mereka aturan begitu ketat dan itu tadi pengawasannya cukup kuat ya. Misalnya dulu saya tahu di Singapura ketika muncul yang namanya warnet, itu di Singapura ketat. Remaja yang belum berumur 17 tahun
tidak bisa masuk warnet. Dan itu sanksinya cukup berat buat orang tua. Dan itu berlaku. Tapi di kita, jangankan warnet waktu itu ya, hotel berbintang 5 yang punya private room, itu tidak bisa disewa sembarangan. Itu sama anak orang kaya umur 14-15 tahun bisa dibuat pesta segala macam. Dan penegakan hukumnya tidak berjalan. Ini problem di kita ini, penegakan hukumnya baik oleh aparat maupun oleh masyarakat. Jadi peraturan mungkin bisa saja ada, tapi yang jadi problem adalah pengawasan, implementasinya di lapangan. Ponsel ini sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan kalau di Finlandia bukan hanya ponsel, pendidikan itu sudah dikembalikan ke pendidikan tradisional. Jadi baru-baru ini Finlandia memutuskan untuk tidak lagi mengadopsi komputer di sekolah. Jadi mereka siswa diminta untuk menulis kembali, punya kemampuan menulis, kemampuan berpikir, kemampuan berkomunikasi. Karena selama ini dengan komputer itu interaksinya dengan mesin. Jadi ada dampak penurunan berpikir kreatif, ada penurunan interaksi sosial, dan ada penurunan konsentrasi. Meskipun di negara-negara lain justru malah mendorong akses siswa atau remaja kepada teknologi, terutama adanya AI. Singapura, Selandia Baru justru malah trennya malah terbalik. Dan di Indonesia saya perhatikan ada beberapa boarding school yang justru daya tariknya adalah memberikan siswa itu gadget, ya semacam jadi belajarnya bukan lagi menggunakan buku biasa, diberikan notebook, laptop kecil. Jadi belajar mereka di kelas itu bukan lagi menggunakan buku, tapi menggunakan notebook. Nah, saya tidak tahu bagaimana tingkat pengawasannya. Karena di tangan anak-anak ini, mereka tuh lebih cerdas daripada kita yang dewasa soal mengakses teknologi. Meskipun ada aturan, gitu ya, tetapi yang kita perhatikan ini aksesnya. Kecuali mungkin pesantren atau boarding school itu punya aturan yang sangat ketat, siswa mengumpulkan, hanya bisa digunakan di kelas. Tapi kan bukan hanya soal itu, soal kesehatan mata, soal bagaimana siswa berkonsentrasi. Jadi saya kira pemerintah Indonesia perlu juga memperhatikan apa yang terjadi secara global, terutama di Eropa, Belanda, Prancis, dan Denmark, Finlandia bahkan lebih luas, bukan hanya ponsel, komputer tidak lagi diadopsi dalam kelas. Gitu. Baik. Pak, ini kan terkait dengan sekolah juga ada yang menggunakan, tadi ada yang diterapkan secara tradisional, ada juga yang memang harus begitu, Pak. Nah, ataupun dari regulasi dinas pendidikan ataupun yang ada di luar negeri yang mengatur ini bagaimana, Pak? Sampai saat ini saya belum melihat dinas pendidikan atau Kementerian Pendidikan itu mengatur penggunaan notebook, ponsel, dan yang lainnya di sekolah. Lebih diberikan kepada sekolah masing-masing. Nah, saya coba memahami beberapa sekolah yang justru menawarkan notebook di sekolahnya dengan berprinsip digitalisasi pendidikan. Kemudian menganggap bahwa internet terutama baik melalui komputer, melalui ponsel dianggap sebagai sumber informasi untuk pembelajaran. Dan dianggap mendorong kreativitas dan kolaborasi. Jadi siswa dapat menggunakan ponsel ataupun notebook untuk membuat konten edukatif, berlatih coding atau mendukung proyek sekolah. Tapi ya itu tadi kita perlu perhatikan sejauh mana lembaga ini bisa melakukan pengawasan. Karena kalau di masyarakat yang sudah tertib aturan saja, seperti Denmark, Belanda, dan Prancis, itu sudah menunjukkan kekhawatiran. Bagi mereka, 3 jam mengkonsumsi medsos itu sudah dianggap berlebihan. Itu masyarakat yang kita sebut masyarakat individualistis. Masyarakat yang tidak peduli pada hubungan sosial. Tapi di kita yang hubungan sosial luar biasa, ini kok sepertinya masih belum dianggap hal yang mengkhawatirkan. Gitu ya. Meskipun sudah banyak kasus ya soal pornografi, soal judi online, soal penyebaran hoax melibatkan remaja-remaja kita. Jadi
saya kira kalaupun pemerintah tidak atau belum mengambil kebijakan, saya kira kita perlu mengimbau orang tua dan sekolah itu mengambil peran. Jadi misalnya orang tua di rumah, itu pertama dia menjadi teladan dalam penggunaan ponsel. Karena orang tua kita juga banyak yang tidak bijak menggunakan ponsel. Dia menunjukkan pola penggunaan ponsel yang tidak sehat di hadapan anak-anaknya. Seperti apa? Menggunakan ponsel, ke kamar mandi menggunakan ponsel, sebelum tidur dia menggunakan ponsel, dan itu ditiru oleh anak-anaknya. Bahkan mungkin kecenderungannya orang tua, ya udah masing-masing gitu. Ibu atau bapak nggak mau diganggu, bapak sama ibu juga nggak mau ganggu kamu. Jadi semacam ada perjanjian tidak tertulis, masing-masing asik dengan gadget, dan ini pola penggunaan ponsel tidak sehat. Kemudian yang kedua, perlu menerapkan batasan waktu penggunaan ponsel. Jadi anak-anak perlu diajarkan untuk menggunakan ponsel dalam batasan waktu yang wajar. Misalnya tidak lebih dari 2 jam sehari untuk hiburan. Kemudian menggunakan fitur parental control untuk membatasi aplikasi tertentu di ponsel anak. Dan itu harus benar-benar ketat dilakukan. Tapi anak-anak ini kan native digital, harus diberikan alternatif. Maka orang tua harus mendorong aktivitas non-digital. Misalnya mengajak anak berpartisipasi dalam kegiatan fisik, seni, baca buku, agar tidak bergantung pada ponsel dan punya alternatif. Mereka kalau dibatasi, lalu kemudian tidak boleh menggunakan ponsel di waktu-waktu tertentu, tapi tidak ada alternatifnya, mereka juga akan melakukan pemberontakan. Dan yang keempat, saya kira orang tua perlu berdialog terbuka dengan anak. Jadi mengajak anak berdiskusi tentang bahaya kecanduan ponsel, bagaimana menggunakannya dengan bijak, menanamkan pemahaman bahwa ponsel adalah alat bantu, bukan sumber utama hiburan. Saya kira itu kalau peran orang tua di rumah, Mbak Ulfi ya. Yeah. Jadi tanpa perlu menunggu kebijakan dari pemerintah seperti apa, kita yang di rumah itu lebih tahu pola penggunaan ponsel di kalangan kita orang tua dengan kalangan anak-anak. Kalau tidak dilakukan sekarang, saya kira akibatnya kita akan terima 20 tahun kemudian. Bagaimana pola berpikir anak kita, pola bekerja, pola berinteraksi, juga pola hidupnya. Dan itu akan dia turunkan kepada anak mereka sendiri, cucunya. Gitu Mbak. Siap. Pak handphone kan akan berkaitan dengan media sosial. Tadi kan sebelum kita on air juga ada iklan bahwa Komdigi juga akan mengatur batas usia. Tapi kan ketika kita masuk harus login dan sebagainya, bisa aja kita memasukkan identitas kita, Pak, menaikkan umur supaya bisa masuk ke dalam platform tersebut, Pak. Ya ini problem lain gitu ya, problem tambahan bahwa pemalsuan dalam soal akun. Sekali lagi, memang itu tadi perlu literasi edukasi kepada anak-anak kita. Yeah. Bahayanya pemalsuan akun dan juga orang tua punya kontribusi besar. Yang kita khawatirkan ini kan orang tua yang tidak melek digital. Benar. Jadi tidak tahu sama sekali. Dia hanya mungkin karena ekonominya meningkat, lalu punya kemampuan membeli handphone, diberikan pada anaknya, yang penting anaknya happy, tanpa mengetahui akses negatif daripada HP itu sendiri. Yeah. Bahkan saya lihat kecenderungan anak-anak sekarang tuh SMP, SMA, itu sudah punya handphone yang nilai atau harganya itu nggak kecil. Yeah. Gitu ya. Anak SMA sudah menggunakan iPhone 16 dengan fitur yang melimpah, tapi yang dia gunakan pertama hanya simbol gengsi. Nah, yang kedua hanya kemudahan mengakses hal-hal yang kaitannya dengan hiburan atau yang mendorong tadi brain rot tadi, pembusukan otak. Jadi betul yang baru garis bawah itu ada aspek lain, yaitu aspek pemalsuan akun. Yeah. Dan ini juga berbahaya, gitu ya. Anak-anak bisa menggunakan itu karena mereka paham betul dan akan sangat mudah menggunakan itu. Iya, baik. Dan ujung-ujungnya juga pada kesehatan jiwa, tapi fisik juga ya mata dan sebagainya begitu. Entah dia tidak makan ketika bermain handphone, kemudian jiwanya juga terganggu. Ini kan semua berbagai aspek, sehingga sholatnya juga lalai, gajinya dan sebagainya ya Pak ya. Iya, itulah tantangan kita. Iya. Karena ini kan yang dimanjakan tuh mata. Kalau baca buku, anak itu diminta untuk berpikir. Tapi kalau dengan gadget ini, dimanjakan matanya itu.
daya kreativitasnya rendah dan tidak seperti televisi gitu, ganti channel hanya terbatas. Ini apapun berapa dia bisa ganti channel, ganti site gitu. Dan itu luar biasa, tidak ada batasannya. Maka anak bisa asik sampai 8 jam, sampai 10 jam. Efeknya apa? Karena sudah keenakan gitu, ya itu tadi. Muncul kemalasan, tidak mau diganggu, cepat marah. Apalagi kalau yang berkaitan dengan sholat. Yeah. Sholat itu udah tantangan luar biasa buat mereka. Yeah. Karena tidak ada daya tariknya dibandingkan konten hiburan. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Firkan Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian sorotan dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi, Hairul Fuad.